Ketika Vladimir Lenin meninggal pada Januari 1924, ia meninggalkan sebuah negara yang masih muda, rapuh dan belum memiliki arah kepemimpinan yang jelas. Uni Soviet tidak memiliki mekanisme suksesi yang pasti. Kekuasaan secara formal berada di tangan kepemimpinan kolektif. Namun dalam kenyataannya, ruang kosong itu segera berubah menjadi arena pertarungan yang senyap namun mematikan. Di antara para tokoh besar revolusi, nama Yosef Stalin pada awalnya tidak tampak menonjol. Ia bukan orator yang memukau dan intelektual seperti Leon Trotsky, juga bukan wajah utama revolusi yang dielulukan massa. Namun, di balik layar, Stalin memegang sesuatu yang jauh lebih penting daripada popularitas, kendali atas struktur partai. Sebagai sekretaris jenderal, ia memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang naik jabatan, siapa yang dipindahkan, dan siapa yang secara perlahan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Dalam sistem yang sangat bergantung pada loyalitas partai, kendali ini menjadi senjata yang luar biasa efektif. Ancaman pertama terhadap Stalin sebenarnya datang dari masa lalu itu sendiri, dari Lenin. Dalam catatan terakhirnya yang kemudian dikenal sebagai Testamen Lenin, ia memperingatkan bahwa Stalin terlalu kasar dan berbahaya jika diberi kekuasaan besar. Namun alih-alih menantang warisan itu secara terbuka, Stalin memilih pendekatan yang jauh lebih halus dan strategis, yang memastikan bahwa dokumen tersebut tidak pernah benar-benar menjadi konsumsi publik luas, melalui pengaruhnya dalam struktur partai, serta dukungan dari tokoh-tokoh seperti Grigory Zinoviev dan Lev Kamenev. Dampak dari pesan terakhir Lenin berhasil diredam. Sebuah peringatan yang berpotensi menghancurkan karirnya justru terkubur dalam prosedur dan kontrol informasi. Namun tantangan terbesar tetap datang dari Trotsky. Sebagai arsitek kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara dan pendiri Tentara Merah, Trotsky memiliki legitimasi revolusioner yang jauh lebih kuat. Stalin memahami bahwa ia tidak bisa mengalahkan Trotsky dalam satu pukulan langsung, maka ia memilih strategi yang lebih lambat, namun jauh lebih efektif, isolasi bertahap. Ia membentuk aliansi dengan Zinoviev dan Kamenev, menciptakan mayoritas dalam kepemimpinan partai dan secara perlahan mulai mengikis pengaruh Trotsky. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan ideologis, menggambarkan Trotsky sebagai sosok yang menyimpang dari garis Lenin melalui gagasan revolusi permanen. Trotsky meyakini konsep revolusi permanen, sebuah gagasan bahwa revolusi sosialis di Rusia tidak akan bertahan jika berdiri sendiri. Menurutnya, revolusi harus terus menyebar ke negara-negara lain, terutama negara industri maju, agar sistem sosialis dapat bertahan dan berkembang.